Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pertemuan ke-16. Sebelum kuliah dimulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi seperti biasa, apabila memasuki materi pertemuan sekarang, Bapak akan tetap bertanya materi sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Silakan. Eka tuh ya yang udah buka mic-nya. Silakan, Eka. Oke, Pak. Hmm, Tentang apa materi sebelumnya ini? Penerapan analisis wacana media. Oke, di intinya sudah paham lah ya analisis wacana media itu kita penerapannya. Oke, jadi kira-kira kalau ini sudah pertemuan ke-16, tentu kita mengarah ke sebenarnya pertemuan 16 itu UAS, tapi tak apa-apa kita lakukan pertemuan saja sambil membahas-bahas kisi-kisinya ya. Ya rasa-rasa pengen tahu juga lah ya gitu kan. Dan mungkin kembali ke capaian pembelajaran kita dari mulai pembelajaran mata kuliahnya, prodinya, itu mampu menganalisis materi empiris pesan media massa dan media sosial dengan merancang desain riset secara komprehensif berdasarkan 3 pendekatan metode yang berbeda dalam kajian isi dan teks. Jadi salah satunya sekarang kalau yang untuk pertemuan ke-16 ini kita mengarah ke materi kira-kira kisi-kisi UAS itu kalau Bapak materi ke-9 sampai ke-15. Jadi untuk materi pertemuan nomor 2 sampai nomor 7 itu biasanya Bapak tidak lagi ulang-ulang di UAS itu di UAS karena di UTS sudah kita ujian kan. Nah, jadi kalau itu lagi diulang untuk UAS nanti kurang dalam pertanyaan-pertanyaan di UAS kan kekurangan karena kebiasaan di kampus kita ujiannya tertulis waktunya sekian. Nah, jadi metodenya ya sudah terbentuk seperti itu ya kita harus menyocokkan saja. Otomatis kita akan menyocokkan soal-soal yang memang relevan dengan waktu yang tersedia dan kebanyakan dan pengalaman Bapak ngawas ujian gitu juga. Biasanya sering mahasiswa itu cepat keluarnya dari jadwal yang telah ditentukan. Nah, entah soalnya mudah atau memang mahasiswanya pintar itu yang kurang kita pahami. Entah apa salahnya, entah mahasiswa yang pintar-pintar, entah macam mana, itu yang kurang jelas ya. Lalu kita masuk ke materi untuk kisi-kisi uh, ujian akhir semester. Nah, jadi mata kuliah analisis teks media itu mungkin salah satunya mungkin kayak metodologi dan alat bantunya itu ya memahami instrumen dan kerangka dasar analisis media itu. Yang penting nanti kita harus memahami dulu instrumennya. Nah, ini tidak lagi materi yang pertemuan ke-7 ke bawah. Ini sudah pertemuan ke-9 ke atas sampai 15 ya. Nah, seperti itu. Jadi 3 analisis utama teks itu apa saja? Semiotik, semiotika, framing, dan wacana. Nah, jadi semiotika itu fokus pada sistem tanda, simbol, dan makna atau signifier-nya atau signified dalam teks media. Kalau framing, bagaimana media membingkai atau mengkonstruksi realitas melalui penonjolan isu tertentu. Nah, kalau wacana, ya analisis bahasa sebagai praktik sosial yang mengandung ideologi dan relasi kekuasaan. Jadi kalau yang untuk wacana kan banyak hubungannya dengan ke pemerintah tadi kan. Nah, itu dibilang ada di sini eh,
ideologi dan relasi kekuasaan. Jadi kalau umpamanya menyangkut Hizbut Tahrir pada kepolisian dan yang terakhir itu tentang bahasa, ya kan? Bahasa Indonesia itu perginya ke analisis wacana. Nah, kalau memframing contoh-contohnya juga kita sudah contohkan kemarin, kalau yang semiotika juga. Jadi tiga analisis itu yang seharusnya bisa dipahami. Kemudian aplikasi analisis kuantitatif itu untuk penelitian kuantitatif ya, seperti konten analisis, mahasiswa dapat menggunakan itu SPSS untuk mengelola data statistik, deskriptif atau reliabilitas coding. Jadi kalau ada coding-coding data itu bisa nanti digunakan SPSS. Kemudian WordStat, aplikasi khusus untuk analisis konten teks secara otomatis. Kemudian NVivo, meskipun kualitatif, memiliki fitur frekuensi kata dan coding kuantitatif. Ini mungkin bisa diperdalam. Kemudian pendalaman analisis kualitatif. Jadi definisi dan contoh penerapan penelitian. Umpamanya di sini analisis semiotika, ini konsep dasarnya yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda adalah segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, membedah makna, denotasi, konotasi, dan mitos. Jadi kalau semiotik itu kita karena ini tiga analisis ya. Kalau semiotik ada denotasi, konotasi, dan mitos. Nah, itu yang mempermudahnya yang Bapak sorot itu. Jadi contoh penerapan judulnya, umpamanya analisis semiotika Roland Brothers pada iklan lah, umpamanya Shopee. Kemudian presentasi budaya dalam film Parasit. Nah, studi semiotika itu ada makna simbolik logo halal Indonesia, itu contoh ya. Kemarin kita berbagai contoh juga kita sudah ajarkan. Nah, udah ada jurnal-jurnalnya juga kemarin kan, contoh-contoh jurnalnya. Jadi mudah-mudahan mudah dipahami. Kemudian kalau analisis framing, konsep dasar mempelajari cara media mengemas berita dengan menonjolkan aspek tertentu dan mengabaikan aspek lainnya. Nah, jadi untuk membentuk perspektif publik. Contoh penerapan umpamanya framing Robert Edman pada isu IKN di media Kompas dan Tempo. Ini contoh baru nih ya. Nah, pembingkaian konflik Gaza di media Barat dan PS Media Timur Tengah. Ini contoh yang baru. Kalau kita yang pelajari kemarin bukan ini contohnya. Yang di framing itu berbeda. Kemudian analisis framing kasus perundungan di media online, umpamanya kan. Lalu kalau analisis wacana, jadi konsep dasarnya mempelajari bahasa bukan sekadar susunan kata, melainkan sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks, ideologi, dan kekuasaan. Nah, jadi kalau untuk wacana, situ ada konteks, ideologi, dan kekuasaan. Nah, kalau di framing, situ ada menonjolkan. Nah, jadi kalau analisis framing ada yang ditonjolkan, menyampaikan aspek lain. Nah, kalau di wacana itu ada konteks, ideologi, dan kekuasaan. Nah, jadi penerapan contoh judul-judul lainnya itu wacana kritis Norman Paitlok pada pidato politik presiden, umpamanya. Analisis wacana Theon Avandik pada pemberitaan kaum minoritas, umpamanya. Ini contoh-contoh lain ya. Kemudian konstruksi gender dalam tes media digital kontemporer. Jadi struktur penilaian UAS itu sebenarnya 40%. Nah, jadi ini pecahan-pecahannya. Jadi pemahaman teori, aplikasi metode, studi kasus, ini khusus untuk UAS saja. Tapi kalau umpamanya nanti dalam soalnya 5, umpamanya satu bobot itu paling-paling Bapak buat 20. Nah, ini hanya perumpamaan saja ya. Ini bukan ini yang jadi pedoman. Ini bukan untuk yang keseluruhan nilai. Nah, kalau untuk presentasi UAS itu 40%, UTS 30%, kehadiran 10 atau 20%, 10% atau berapa ya, ada. Kemudian tugas-tugas dan juga biasanya juga ada keterampilan itu. Keterampilan itu maksudnya eh, keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, menjawab dan lain-lain, itu ada nilainya 10%. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, maksudnya seperti ini. Ini kan pemahaman untuk kisi-kisinya saja. Ya, nggak mungkin pula soal ditunjukkan kan.
Nah, mudah-mudahan dengan ada kisi-kisi ini, mungkin ya seputar sinilah soal UAS itu. Nah, seputar sini. Nah, umpamanya, umpamanya ya ditanyakan, sebutkan 3 analisis yang sering digunakan. Nah, udah tahu kan? Coba Eka, apa 3 analisis Hmm, eh, yang belum tahu. biasa digunakan untuk menganalisis teks media? Hmm, Kalau tidak salah, Analisis? analisis semiotika, Heeh. framing, sama wacana. Nah, kan bisa jawabnya kan? Ya itulah Hmm. intinya kalau nanti UAS tuh. Umpamanya kalau Hmm. umpamanya program aplikasi untuk menganalisis penelitian kuantitatif terkait analisis teks media umpamanya, bisa juga kan? Aplikasi-aplikasinya. Ya, bisa yang di kisi-kisi tadi juga ada tuh. Kalau umpamanya apa yang Anda ketahui tentang analisis semiotika untuk analisis teks media, lalu berikan 3 contoh judul katanya umpamanya. Kan sudah ada kan? Nah, kalau semiotika, eh, apa yang Anda ketahui tentang analisis semiotika, lalu berikan 3 contoh judul, bisa kan? Nah, ada tuh di materi kita kan? Nah, lalu apa yang Anda ketahui tentang analisis framing dalam analisis teks media umpamanya? Lalu berikan 3 contoh contohnya ya. Di contoh soalnya seperti itu ya. Nah, kan di kisi-kisi tadi sudah terlihat juga. Dia sudah yang dimaksud dengan framing apa, kemudian contohnya ini, kemudian apa yang Anda ketahui tentang analisis wacana dan seperti apa contohnya. Nah, umpamanya kayak gitu kan? Hmm. Nah, bisa kan? Kira-kira kan? Mungkin bisa. Nah, jadi enggak. Makanya kalau kita berkuliah, kalau kita memang ikut kita dalam perkuliahan itu, ya mungkin pas ujian nanti enggak cenono sana sini, putar leher ke kiri, ke kanan, ke belakang kan? Nah, mungkin bisa kita kerjakan sendiri. Ya setidak-tidaknya menghafal sebelum UAS nanti akan mempermudah kita dalam mengerjakannya. Jadi tergantung. Biasanya kan kalau di kampus kita tuh dilarang bawa HP. Nah, maka dihafal ya. Jadi Hmm. kisi-kisinya kalau yang Bapak tanyakan tadi umpamanya apa nama 3 analisis. Nah, ini semiotika, framing, wacana. Kemudian apa nama aplikasi umpamanya. Ya bisa SPSS, ini Workstat, NPIPO atau yang lain-lain di teori yang buku kita pelajari itu banyak juga tuh kemarin. Ada bermacam-macam. Tidak hanya ini, bisa yang lain juga boleh. Kemudian untuk pendalaman analisis kualitatifnya, umpamanya analisis semiotika itu apa? Nah, apa contoh penerapannya, umpamanya kan? Jadi analisis semiotika itu konsep dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda yang segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, membedah makna, denotasi, konotasi, dan mitos. Contohnya analisis, ya ini contohnya kan. Kemudian kalau analisis framing, apa tuh konsep dasarnya kan? Jadi mempelajari cara media mengemas berita dengan menonjol. Nah, kalau analisis framing itu jangan lupa kata menonjolkan. Jadi kalau analisis framing ada yang ditonjolkan, ada yang diabaikan. Membentuk perspektif publik. Kemudian contohnya ini contohnya kan. Lalu umpamanya analisis wacana. Kalau ditanya apa apa itu konsep dasar analisis wacana, kita bisa baca menjelaskan, mempelajari bahasa bukan sekadar susunan kata mereka sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks. Nah, ini dipengaruhi oleh konteks ideologi dan kekuasaan. Apa contoh judul-judul analisis yang sudah ada umpamanya? Jadi cara ini contohnya. Nah, jadi kalau umpamanya eh, sudah diberi kisi-kisi kayak gini, mudah-mudahan nanti semoga sukses dalam ujian akhir semester. Ada yang apa yang bisa ditanyakan? Mau ditanyakan silakan. Saya punya pertanyaan, Pak. Silakan Eka. Pertanyaan saya adalah,
apakah nanti di UAS nanti pertanyaannya kan agak detail, seperti misalnya analisis semiotika yang membahas tentang simbol-simbol yang ada di suatu fenomena berita, analisis framing yang membingkai suatu ulasan berita atau berita yang terkait. Sedangkan wacana yang mewacanai suatu berita yang berkaitan dengan suatu hal. Tidak juga harus detail, Eka. Yang penting konsep dasarnya sama contohnya saja dipahami. Nah, jadi kalau sudah konsep dasarnya kita paham, atau setidaknya kita punya jawaban lah untuk konsep dasar tiga analisis itu, ya sudah. Jadi dalam dalam sistem penilaian UAS itu setidaknya apa yang dimaksud dari soal itu sudah mewakili kalimatnya, tak perlu panjang-panjang. Karena kan Bapak tidak minta jelaskan secara detail, umpamanya kan tidak seperti itu. Paling-paling mengarah ke uh, apa yang Anda ketahui. Nah, tentang analisis semiotika, umpamanya contohnya kan. Kalau seperti itu ya ulas saja yang seperti yang kita ketahui dalam pelajaran ini. Atau setidaknya seperti contoh-contoh yang ada dalam uh, PowerPoint yang ini. Ya bukan berarti nengok ya. Nah, ini kan ini tiga analisis utama teks media itu, ini ada tiga ini. Nah, kemudian aplikasinya ini. Kemudian analisis semiotika itu apa? Ini dia. Gitu. Lalu analisis framing itu apa? Ini dia. Lalu analisis suasana itu apa? Ini dia. Contohnya mana? Ini dia. Gitu. Nah, sederhana kan? Tapi bukan berarti harus ringkas sekali. Jangan pula terlampau ringkas. Ya, namanya kita ngisi jawaban. Kalau di PowerPoint ini kan memang poin-poin terpentingnya saja. Tapi setidak-tidaknya seperti ini sudah masuk kategori bisa diterima ini jawabannya. Kalau singkat-singkat kan. Paham ya? Paham, Pak? Lalu untuk contoh yang lepannya sudah juga karena ini mah kisi-kisi ujian. Kemudian keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain ini juga ada contoh-contoh baru tadi. Tapi judul-judulnya saja tidak kita perdalam lagi. Nah, kemudian menjelaskan keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir. Nah, kalau tadi kita dalam pelajaran atau sebelumnya tentang kasus-kasus lama, nah juga di sini yang terakhir untuk kisi-kisi ini, nanti contohnya terserah. Juga bisa kok kasus-kasus terbaru tentang analisis yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti ya. Tidak harus contoh yang Bapak kasih itu saja. Umpamanya Bapak kasih nanya contoh nanti dalam menyelesaikan ujiannya. Berikan tiga contoh analisis semiotika. Nah, umpamanya apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar analisis semiotika? Lalu berikan tiga buah contoh. Ya, nggak perlu juga harus yang contoh yang kita ajarkan. Kalau ada, kalian dapat contoh yang terbaru, ya nggak apa-apa. Ada yang baru, ada yang lain tuh boleh. Ya, jadi sesuai isu-isumu, tahir. Kemudian menggunakan hasil penelitian yang ada, karena sini karena kita cuma membahas kisi-kisi, ya kita tidak memperdalam analisis itu. Cuman kita menyebut setidaknya judul penelitian itu. Nah, sudah tuh. Kalau sudah tersebut judul penelitiannya ini, analisis wacana ini, kalau ada pertanyaan tentang semiotika, analisis semiotika ini, analisis framing ini, analisis wacana ini, gitu. Nah, terhadap kasus ini, gitu ya. Sudah. Nah, kemudian kalau dalam kita kisi-kisi UAS ini, ya termasuk nanti kalau bisa ya dimasuk-masukkan juga lah jawabannya yang ada kaitannya dengan moderasi beragama itu masuknya ya kalau mengarah kepada jurnal-jurnal atau judul-judul jurnal yang akan dianalisis itu ya kalau bisa mengarah kepada sebuah pemberitaan atau media yang jangan terlalu fanatismenya tinggi lah gitu. Kadang-kadang berpihaknya kalau ke pemerintah masih mending, tapi kalau ada media yang memang terlalu fokus ke salah satu agama,
mengabaikan agama lain, terkadang menghujat agama lain itu berbahaya ya. Tidak boleh. Jadi kita harus moderat. Moderat itu dalam memilih yang akan dianalisis itu, cari berita-berita yang tidak begitu memojok-mojokkan agama lain, atau medianya yang agak kita ketahui lah itu ada independennya juga lah. Jadi kita tak pungkiri memang ada kadang seperti contoh tadi. Kalau ada umpamanya kejadian di Palestina, media di umpamanya Arab dengan media di Amerika tentu akan berbeda perspektif. Nah, itu yang Bapak maksud. Pasti berbeda. Media Barat pasti akan berbeda mengkonstruksi berita, akan berbeda karena ini urusan politik. Mungkin wacana yang dimainkan berbeda-beda. Nah, kalau berbeda lagi dengan umpamanya media di sekitar Timur Tengah kan, kemudian menggunakan alat bantu, cuman kita ya lewat Zoom saja kan. Nah, kemudian menjelang akhir waktu kita Zoom, eh, kita melakukan refleksi atau membuat simpulan dengan melibatkan mahasiswa ini. eh, Siapa bisa yang menyimpulkan? Kira-kira sudah tergambar enggak model dan poin kisi-kisi ujian yang akan Bapak kasihkan nanti? Sudah kan? Nah, umpamanya Eka bisa menyimpulkan? Bisa, bisa Pak. Oh, Kesimpulan silakan. kesimpulan saya adalah setiap kisi-kisi ujian akhir semester, maksudnya kisi-kisi UAS yang akan Bapak berikan mungkin bisa dibilang akan mempermudah, akan mungkin mudah bagi orang yang bisa memahami isi tersebut, tapi akan sulit bagi orang yang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Dan setiap Hmm. materi pun udah diberikan seperti wancana semiotika, wancana framing, wancana wah, analisis wancana, dan sebagainya. Termasuk juga bahan-bahan materi yang telah Bapak berikan. Itu yang saya tangkap, Pak. Jadi untuk pengayaan bagi klien nanti ya silakan baca-baca. Jadi khusus UAS pertemuan ke-9 sampai 15 ya. Nah, termasuk 16 ini kisi-kisi ini dipelajari. Yang lebih memudahkan itu ya kisi-kisi pertemuan ke-16 ini. Nah, itu lebih mempermudah tuh nanti. Ya kalau diikuti dengan baik, dia nggak mungkin pula soal berbeda dengan yang diajarkan, nah itu naib sekali. Nanti mahasiswa juga kesulitan kan. Nah, terlalu dipermudah nggak mungkin pula. Kita mahasiswa. Nah, soalnya kok mudah sekali, nah, kan nggak mungkin pula. Makanya semuanya harus serba tengah-tengah. Jadi sulit tidak, mudah tidak. Dan karena Bapak mengalami juga sering ngawas ujian seperti yang Bapak ceritakan itu, Bapak belum selesai neken KRS, mahasiswanya pada selesai. Ah, itu kan di mana yang salah itu? Soalnya terlalu mudah atau mahasiswanya yang pintar-pintar? Ah, itu yang tak boleh juga kan? Tapi setidak-tidaknya dari sekian menit waktu yang diberikan oleh panitia, ya mungkin kalau bisa eh, beberapa menit eh, barulah selesai gitu. Jangan terlalu cepat gitu. Dan jangan pula terlalu lama, berlarut-larut. Tak boleh juga. Tapi paling tidak 5 soal dengan meminta mahasiswa memberi jawaban, ya setidaknya menulis 5 soal itu dia lumayan juga tuh. Nggak mungkin pula putus 10 menit kan. Itu pasti lebih. Nah, itulah mudah-mudahan tidak terlalu cepat nanti dan juga tidak terlalu lama. Dengan pemberian kisi-kisi ini ya diharapkan mempermudah juga. Kalau umpamanya materinya tuh tidak Bapak fokuskan untuk UAS ini, untuk UTS ini, ya
mahasiswa kerepotan juga kan, jadi harus menghafal dari awal lagi. Nah, itu kan sementara yang pertemuan kedua sampai ketujuh itu sudah kita ujikan di UTS. Jadi rasanya mubazir juga diulang lagi di tes di UAS kan. Meski sebagian dosen ada juga yang melakukan itu, tapi kalau di sama Bapak, kalau UAS ini khusus pertemuan 9 sampai 16 ini. 9 ke atas lah. Tapi kalau memang nanti kesulitan, ya ya barangkali itu karena tidak mengikuti kuliah KTK tadi. Nah, dia memang namanya analisis, itu memang sulit. Nah, tapi mudah-mudahan dengan bekal perkuliahan ini, ada mahasiswa yang terpancing membuat skripsinya nanti untuk melakukan analisis. Analisis berita apa kayak gitu kan. Contoh-contohnya sudah banyak tuh. Kalau menyangkut ideologi dan pemerintahan, beritanya itu nanti analisis, wacana. Nah, kalau ada penonjolan-penonjolan, mengabaikan yang lain, itu ke framing. Nah, kalau yang semiotika arahnya ke kono, ya yang semiotika itu arahnya ke simbol dalam teks dan mak makna. Jadi berbeda kan nanti nanti kalau semiotika itu fokus ke tanda atau simbol. Kemudian kalau framing membingkai mengkontekstualitas melalui penonjolan isu tertentu. Kalau wacana analisis bahasa sangat praktik, sosial yang mengandung ideologi dan relasi kekuasaan. Nah, makanya tengok dulu beritanya. Kalau kalian mau melakukan penelitian, eh, dimiripkanlah dengan contoh yang Bapak kasih. Kalau umpamanya contoh yang Bapak kasih itu seperti ini judulnya. Nanti ini analisis semiotika nih. Oh, ini judulnya nih seperti contoh yang dikasih Pak Nuprio, analisis framing nih. Ah, ini analisis framing. Dan buku-bukunya juga sudah banyak Bapak tengok. Dan sudah mempermudah. Ma ma maaf lah ya, mungkin bisa, mungkin satu materi ini bisa kalian menjadikan pedoman untuk satu skripsi. Untuk ada yang mau buat skripsi kan, karena dari awal ya, kebetulan analisis-analisis ini dari awal juga Bapak mengajarkan secara singkat beberapa pertemuan ya tentang metode penelitian, ya kan, latar belakang masalah. Nah, itu diberikan untuk menjembatani arahnya ke analisis. Jadi kalau dalam pelajaran analisis tiba-tiba saja menganalisis, ya nanti sama aja kita langsung melompat tinggi, tangga di bawahnya nggak kita injak, nanti kita bisa jatuh juga. Nggak paham juga kita kan apa dasarnya nih gitu. Nah, tapi di sini kan mulai pertemuan dari 9 sampai 16 itu kan sudah tergambar. Kan sudah mulai sulit ya Kak. Model sulit atau udah mudah Kak? Mungkin bisa sulit, bisa mudah, tergantung bagaimana saya memahami soalnya, Pak. Oke. Tapi kan sudah mulai nampak kan menganalisis. Oke, kalau ada yang lain mau ditanyakan lagi silakan. Nah, inilah ilmu-ilmu yang eh, bisa Bapak berikan untuk analisis teks media. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir. Sengaja dimajukan hari Senin ya gara-gara sesuai informasi karena ada gangguan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah paham semua.
Sudah? Ada lagi? Apalagi kira-kira unek-uneknya? Silakan kalau ada unek-unek. Ini mumpung waktu Zoom-nya masih ada nih. Halo, tapi Bapak tengok setiap hari yang ikut Zoom eh, tidak maksimal ya. Ini berapa nih? 6 ya. Mengapa ya? Karena dia total semuanya lebih dari 10 kan? Iya kan? Sudah? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira apa masukan untuk metode perkuliahan yang Bapak berikan? Silakan. Apa kira-kira kritikan untuk Bapak? Boleh. Nggak apa-apa. Biasa itu. Ayo, untuk perbaikan kita ke depan. Apa kira-kira eh, yang akan mempermudah klien untuk belajar lagi? Gitu. Eh, untuk metode pembelajaran gitu kan. Ayo masukkan silakan. Kasih masukan Bapak. Biar Bapak bisa memahami juga. Karena kan kalau dosennya monoton gitu kan sulit juga kan. Dan terkadang tidak tahu juga kendala mahasiswa itu apa gitu. Ayo silakan. Apa kendalanya ke dalam belajar atau kendala ekonomi atau yang lain-lain jaringan. Nah, ini Nurul udah terima Basnas nih kan udah dibayar sama Bu Susi Nurul. Nurul, Nurul masih dengar? Halo. Ah itu makanya Bapak suruh Halo, buka Pak. buka video itulah maksudnya itu kadang sudah dihidupkan Zoom entah kemana-mana. Nur masih didengar? Oh masih ya. Nurul yang terima beasiswa itu kan? Halo Nurul, udah dimatikan lagi mic-nya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ini last minute terakhir. Ada masukan Nurul? Ada masukan untuk perbaikan perkuliahan kita Nurul? Nggak ada, Pak. Udah dibayar uang kuliahnya? Udah. Oke, Mita, macam mana? Elpiana, Udah, Pak, udah. Elpiana Udah, Pak. Nasution, ya ada masukan untuk kebaikan kuliah kita? Aman, Ada. Pak. Elpiana apa? Silakan, apa ada masukan Elpiana? Nggak ada, Pak. Ada ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya, karena ini pertemuan terakhir ya. Kalau ada Bapak salah-salah kata ya, ini